Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Sebelumnya mengucapkan selamat untuk Bapak Mayaldi dan Bapak Audi yang sudah dilantik untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2021 sampai 2024. Semoga bapak-bapak bisa mengemban amanah dari masyarakat Sumatera Barat tentunya gitu. Halo Dunsana, kalau Dunsana alun tahu tentang Anchor, jadi tuh tampil paling gampang untuk buat podcast. Nah, Anchor tuh perai, sudah tuh ada alat itu yang bisa merekam cuma edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko, Anchor akan mendistribusikan podcast Dunsana ke Spotify. Dan yang terakhir, Dunsana bisa cuma hasilan pitih dari podcast tanpa pandangan minimum. Sadola yang Dunsana butuhan ada di Anchor. Unduh aplikasi Anchor secara operai atau buka anchor.fm untuk memulai. Oke, sesuai judulnya Dunsana ya. Selamat bertugas Bapak Mayaldi dan Bapak Audi. Jadi Bapak Mayaldi dan Pak Audi, panggil saya Pak Mayaldi dan Pak Audi ya biar lebih singkat ya. Ala resmi dilantik per hari Kamis 25 Februari 2021 di Istana Negara dan langsung dilantik oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo di Istana Negara jam 10 pagi gitu. Dan beliau dan Pak Mayaldi dan Pak Audi cuma seharian saja di Jakarta dan sana karena memang dijadwalkan jam 7 malamnya ala tiba di Kota Padang balik karena besoknya langsung ada agenda yaitu melantik sebalik kepala daerah yang ada di Sumatera Barat dan sana ya. Dan ya, itu Bapak Mayaldi bakal melantik itu sih bahasa Minangnya melantik ya saya sabik ya, itu Wali Kota Bukit Tinggi, Wali Kota Solo, Bupati Dharmasraya, Bupati Pasaman, Bupati Pasaman Barat, dan Bupati Agam. Dan nanti ada melantik pula Bupati Pesisir Selatan, Bupati Sijunjuang, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, dan Bupati Lima Pulau Koto. Besok tuh langsung besok berarti hari kini tuh sana ya pas podcast kalau di publish ya di auditorium kantor gubernuran gitu ya. Jadi baru dilantik dan langsung ada tugas yang menanti Bapak Mayaldi dan Bapak Audi kudu sana ya. Oke, karena memang sudah dilantik untuk jadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, langsung ada masukan dari beberapa katakanlah netizen gitu ya, mungkin masyarakat Sumatera Barat juga gitu bisa disabui tentang jalan tol Padang Pekanbaru dan Stadion Utama Sumbar ya, yang mungkin saat itu perkembangannya jalan tol Pekanbaru nggak tahu ya sampai saat itu mungkin sedang dibangun dan maksudnya mungkin lebih capek gitu ya, diprioritaskan ya karena memang jalan tol mungkin alun bisa apa istilahnya ya, salah satu hal yang ditunggu-tunggu mungkin masyarakat Sumatera Barat ya, karena memang kalau alun-ado jalan tol ini untuk jarak tempuh Padang Pekanbaru tuh terlalu lama sih menurut awak gitu. 8 jam mungkin ya. Ya 8 jam lah sih. Karena baru sekali ke Pekanbaru jadi cuma taunya Padang Pekanbaru itu 8 jam. Mungkin nanti kalau alun-ado jalan tol Padang Pekanbaru mungkin lebih singkat durasinya di sana ya. Ya katakanlah kayak tol Jakarta Bandung gitu kan. Ya durasi mungkin 2 atau sampai 3 jam mungkin sampai gitu kan. Tapi kalau untuk Padang Pekanbaru awal yang tahu durasi perkiraannya gitu ya, apakah bisa lebih capek sampai jam atau setengahnya gitu atau kurang tahu. Tapi awak sih berharap ya semoga jalan tol Padang Pekanbaru itu
masuk dalam rencana Karajo dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ameldi dan Bapak Udi. Terlebih mungkin mencari daerah lain yang ada di Sumatera gitu dan sana ya, karena memang di Palembang kalau nggak salah itu kan lah jadi ya jalan tolnya gitu ya. Tinggal Padang Pekanbaru kok salah satunya yang alun rampung gitu. Sejauh aku kan itu yang baru tahu gitu, karena memang ada bus tujuan Padang, rute Padang Jakarta gitu yang lewat jalan tol gitu, yang awak tahu gitu ya. Nah, bunyi cicak. Itu salah satunya misalnya untuk jalan tol Padang Pekanbaru. Nah, untuk stadion utama Sumbar yang awak tahu perkembangannya sampai saat itu, tribun utamanya mungkin bisa sabut ya lah jadi ya, tapi untuk tribun yang kasinannya alun rampung ya dan sana. Semoga bisa dicapai proses pembangunannya, karena memang ya mungkin saat itu kan nggak ada tuntutan untuk lebih capek jadi gitu, karena kan memang tujuan awal dari pembangunan stadion gua adalah pembukaan MTQ dan acara MTQ ya, acara MTQ nasional gitu. Itu saja sih. Tapi karena memang rencana akan ada dalam waktu dekat kok Liga Indonesia berjalan, mungkin bisa dipertimbangkan balik gitu. Dipercepatlah proses pembangunannya gitu. Yuk, mungkin bagi sebagian masyarakat berpikir stadion utama Sumbar tuh dari segi jarak dan lokasi yang tidak cukup bagus gitu. Mungkin beberapa kan ada yang berkomentar seperti itu, dan iya bahas sih gitu. Soalnya rata-rata jadi stadion tuh rata-rata ya kebanyakan gitu ya, stadion baru tuh dibangun di luar kota gitu. Dalam artian bukan di dalam pusat kota ataupun ya, dalam kota lagi gitu. Kebanyakan sih di kabupaten. Contoh kayak stadion di Kabupaten Bandung tuh apa sih? Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA itu kan di Gede Bage ya. Jadi itu di luar kota Bandung sana, dan itu lumayan makan waktu tempuh dari kota Bandung. Dan apa lah ya? Stadionnya Arema FC bukan di Kanjuruhan. Sorry. Iya betul di Kanjuruhan. Itu kan posisinya di Kepanjen, masuk Kabupaten Malang, bukan di Kota Malang gitu. Ya itu sih salah satu dua contohnya gitu. Nah, hanya stadion saja sih sebenarnya. Bandar udara pun banyak yang di luar kota gini bantuannya. Contoh Bandung lah gitu. Bandung tuh Bandara Internasional Hussein Sastra Negara ya. Dan itu pun masih dalam masuk kota Bandung, dan ya perbatasan jo kota Cimahi lah gitu. Yang mungkin bisa disabui banyak makan tampe gitu ya dan sana ya. Makanya itulah Bandar Udara Internasional Minangkabau dibangun di Katapiang gitu, di Padang Pariaman gitu, dan bukan masuk kota Padang balik gitu. Dan kini Bandar Udara Tabiang yang ada di kota Padang jadi istilahnya apa ya, dialih fungsikan gitu ya kepada TNI Angkatan Udara gitu di sana. Nah, mungkin itu saja sih kalau Sabu ya. Sesudah itu apa ya, angkatan udara apa namanya tadi itu, jalan tol stadion utama Sumbar gitu. Selanjutnya mungkin lebih mendetail masalah-masalah yang harus dihadapi ketika pandemi COVID-19 dan sana ya, kayak bantuan-bantuan itu mungkin Rasulullah membantu sih gitu. Karena kan banyak masyarakat Sumbar yang berdampak akibat COVID kok, jadi asalnya bantuan sosial mungkin ya, apalagi menjurus kepada sektor UMKM, karena memang berdampaknya paling banyak di situ sih. Ya awak sih kurang tahu ya bantuan kayak apa gitu, ada bantuan untuk masyarakat yang terdampak gitu.
Setelah itu untuk masalah update COVID yang ada di Sumatera Barat, kurang tahu mana ya, karena awak tidak mengikuti terlalu dalam gitu barang statistiknya gitu. Yang jadi kini wak lihat alhamdulillah ada penurunan gitu ya, mungkin ya sejauh itu wak lihat. Terus ya mungkin akan ada agenda yang dilakukan oleh Bapak Melty dan Bapak Audi dalam 100 hari ke depan gitu. Ya semoga apa saja yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita dukung saja itu sana ya, karena memang beliau bekerja untuk kita juga sebenarnya gitu, untuk masyarakat Sumatera Barat lah tentunya. Dan sebentar lagi mungkin bisa disebut ya Bapak Melty bakal menempati rumah dinas kan di sebelah kantor Gubernur Sumatera Barat dan sana ya. Dan ya gitulah di sana segala persiapannya untuk mendukung jalannya pemerintahan yang ada di Sumatera Barat. Apa ya? Oke, paling segitu dulu lah di sana ya untuk kali ini. Sekali lagi selamat bertugas dan selamat menjalankan pekerjaan yang sangat berat gitu ya, karena memang Sumatera Barat gue kan laweh gitu ya, nggak hanya Padang, nggak hanya Bukit Tinggi, nggak hanya Pariaman, nggak hanya Solo gitu. Jadi harus bisa bersinergi antara pemerintah daerah setempat jo, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur tentunya, karena pekerjaan berat akan menanti di depan mata gitu. Semoga amanah dan semangat untuk menjalankan tugasnya bapak-bapak yang terhormat. Ya gitulah di sana ya. Pokoknya 100 hari kamuku bakalan sibuk lah soal sih Bapak Melty dan Bapak Audi. Pokoknya ya gitulah, yang terbaik lah, the best lah untuk bapak-bapak kadunya gitu. Oke, sekian dulu di sana. Mohon maaf ya ada kekurangan dan salah kata, dan terima kasih untuk sana yang sudah mensupport podcast Cerita Minang selama untuk kerjasama ataupun kritik dan saran bisa kirim ke email podcastceritaminang@gmail.com. Ikuti juga podcast Cerita Minang di Spotify, Twitter, Instagram, dan Facebook dan sananya. Terima kasih banyak atas supportnya, dan sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.